Pupus sudah asa jutaan warga Dahliyin dan Muhammadiyah yang mendesak penundaan pilkada di tengah pandemi. Jerit getir Ikatan Dokter Indonesia yang berjibaku di garda terdepan pun tak mampu mengusik empati pembuat kebijakan. Mereka menyerah, mereka gugur, sekalipun dipersenjatai alat perlindungan mumpuni. Virus memang tidak akan pernah membeda-bedakan individu berdasarkan status sosial dan ekonomi. Faktanya, fenomena ini tak juga menyentuh psikis penguasa. Petinggi negeri ini tak gagap beretika politik, memburu tahta demi syahwat berkuasa, mengatasnamakan hak konstitusi jadi dalih yang senantiasa digaungkan. Tujuan politik sejatinya tidak hanya memenuhi hak konstitusi warga negara, sebab ada nilai yang jauh lebih beretika, politik untuk kemanusiaan di dunia. Ketika hak hidup dan keselamatan rakyat terancam, untuk apa dipaksa? Siapa yang akan menjamin masa kampanye dan bilik suara tidak akan menjadi klaster potensial? Tak peduli pandemi, tak peduli resesi, pesta demokrasi tetap dilangsungkan. Negeri ironi, negeri dengan nurani mati rasa. Usai usulan menunda pilkada menemui jalan buntu, PP Muhammadiyah bakal menggugat pemerintahan Presiden Joko Widodo dan para pemangku kebijakan lainnya jika keputusan meneruskan pilkada serentak 2020 memperparah kondisi pandemi virus corona atau COVID-19. Kepada media, Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah, Abdul Rohim Ghazali, secara pribadi mengatakan opsi ini jadi jalan terakhir karena usul penundaan pilkada yang disampaikan masyarakat tak didengar. Gugatan yang akan dilakukan kemungkinan berupa class action melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun demikian, meski begitu, jalur hukum adalah opsi terakhir. Mereka masih berharap pilkada di tengah pandemi tidak menjadi sumber penyebaran COVID-19. Diketahui pernyataan sikap Jokowi menolak menunda pilkada disampaikan juru bicara kepresidenan Fajrul Rahman lewat siaran pers Senin 21 September lalu. Presiden Jokowi lewat Fajrul menyatakan bahwa pemungutan suara pilkada di 270 daerah akan tetap dilaksanakan serentak pada 9 Desember 2020 mendatang. Sebelumnya, selain PP Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama menyuarakan tuntutan penundaan pilkada. Tuntutan disampaikan menyusul kondisi pandemi yang memburuk dan masifnya pelanggaran protokol kesehatan oleh peserta pilkada. Pemerintah bersama DPR dan penyelenggara pemilu bersepakat untuk melanjutkan pilkada serentak 2020. Mereka menyetujui pilkada tetap digelar 9 Desember mendatang. Sementara aspirasi agar pemilihan kepala daerah 2020 ditunda terus bergaung seiring penyebaran COVID-19 yang belum menunjukkan tanda-tanda perlambatan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 menyatakan Pilkada 2020 pada Desember dapat dijadwalkan kembali jika pandemi belum berakhir. Padahal Presiden Joko Widodo langsung yang mengajukan Perpu pada awal Mei 2020. Presiden Joko Widodo menetapkan pelaksanaan Pilkada 2020 diundur ke Desember 2020. Catatannya, jika bencana non-alam virus corona atau COVID-19 belum berakhir di bulan itu, Pilkada dapat diundur kembali. Ini tertuang dalam Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Ini tertuang dalam Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Perpu ini telah disahkan DPR menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 pada Selasa 14 Juli 2020 lalu. Dalam penjelasannya, pemungutan suara serentak pada Desember 2020 ditunda dan dijadwalkan kembali apabila tidak dapat dilaksanakan karena bencana nasional pandemi COVID-19 belum berakhir.
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Hairansyah mengatakan ada beberapa alasan kenapa pemerintah sebaiknya menunda Pilkada 2020. Dari sisi aturan penundaan Pilkada memiliki dasar hukum, yakni Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Alasan kedua, ada ketidakmampuan dari sisi regulasi dan institusi untuk memastikan dilaksanakannya protokol kesehatan Pilkada di tengah pandemi COVID-19. Terlihat jelas ada ketidakmampuan institusi dan regulasi untuk mencegah terjadinya kerumunan massa, misalnya dalam tahap pendaftaran pasangan calon 4-6 September lalu. Komnas HAM telah mengkaji dan meneliti berbagai kebijakan pemerintah terkait penanganan COVID-19 sejak awal pandemi. Ia mengatakan ada 18 rekomendasi yang sudah disampaikan. Salah satunya terkait penguatan peraturan perundang-undangan. Hairansyah mengatakan perlu ada penguatan legalitas dari sisi ketentuan yang mengatur ihwal bagaimana penanganan COVID-19 itu sendiri. Dia mencontohkan, di satu sisi memang sudah ada pernyataan darurat kesehatan lewat peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2020. Namun implementasi kebijakan dan sanksi sulit lantaran minim penetapan status kawasan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan nomor 6 tahun 2018. Dari 9 provinsi yang menggelar Pilkada serentak 2020, tak ada yang menerapkan status pembatasan sosial berskala besar. Hairansyah melanjutkan, ada dua konteks yang menjadi satu dalam persoalan Pilkada 2020 ini. Pertama ialah ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi penyebaran COVID-19 dari sisi regulasi dan tindakan. Kedua, dalam situasi ini akan ada event yang sangat besar, yaitu Pilkada, yang di dalamnya ada kegiatan yang berpotensi terjadi kerumunan. Selain sudah memasuki tahap akhir proses pilkada, kontestan memang sudah bekerja keras menggalang dukungan hingga membangun jaringan terstruktur. Desakan penundaan pilkada 2020 di tengah pandemi menuai tanggapan beragam. Bagaimana para kontestan di Lampung menyikapinya? Atau gimana dengan pelaksanaan? Ya, kalau kita kan sebagai calon ya tentu patuh dengan apa yang digariskan dari pemerintah pusat. Ini kan ya gimana pun juga semua aturan undang-undang dan pelaksanaan pilkada kan tentu ini semua urgensinya dari pemerintah pusat melalui Mendagri. Jadi ya kita tentu akan mengikuti semua aturan-aturan dan tahapan yang diputuskan oleh pusat. Ya, kalau misalnya yang namanya pandemik ini kan kita harus hindari. Tapi kan menghindarinya kan lihat juga situasi kondisi. Jangan nanti alat pandemik untuk ngusir-ngusir orang kan, sehingga orang bersosialisasi tidak bisa. Jangan sehingga membuat perwali yang namanya berkumpul hanya 10 orang, itu kan salah. Kita turutin aja aturan KPU yang melarang A, B, dan C, kita ikutin juga. Kalau Bunda sama Pak Dedi ikut aja ya, karena semuanya kan menetapkan adalah pusat. Dan kita juga harus sekali lagi harus mengikuti protokol kesehatan, dan sekali lagi tim Bunda juga Bunda ajukan gitu, pakai masker, pakai sarung tangan, kan anjuran KPU pusat juga harus pakai sarung tangan, kita siapkan. Ya, jadi pada prinsipnya saya dan Pak Yai Imam Suhadi menerima keputusan yang terbaik oleh Bapak Presiden dan Bapak-Bapak DPR kita, karena saya yakin sudah dipertimbangkan baik buruknya untuk melanjutkan pemilihan kepala daerah di bulan Desember 2020 ini, dan pasti segala bentuk aturan tentang protokol kesehatan kami berdua pun siap untuk melaksanakannya. Mulai dari 9 September kita mundur lagi jadi 9 Desember. Harapan kita tentu pilkada ini tidak dimundurkan lagi. Apa yang juga disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia dalam hal ini Bapak Jokowi, harapannya tidak dimundurkan. Kenapa? Tentu pesta demokrasi ini adalah satu pesta yang saya kira memang harus dilakukan, dan tentu yang paling penting pada semua kontesten dalam hal ini bakal calon
ya untuk menjaga hal ini, mengingatkan juga kepada tim-timnya, pada masyarakat bagaimana sesungguhnya kita harus mengikuti protokol yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Tentu saya mengikuti apa yang sudah ditentukan oleh peraturan melalui KPU Kota Metro. Nah, tentu karena kondisi di negara kita termasuk di Kota Metro bahwa pandemi corona juga belum bersih-bersih betul. Himbauan dari gugus tugas termasuk dari kepolisian kemarin dibuka Polres keliling ke paslon-paslon untuk mengingatkan disiplin prokes protokol kesehatan, dan ini menurut saya mesti direspon oleh semua paslon, tim pemenangan, termasuk masyarakat juga harus merasa care bahwa kondisi ini harus dijaga bersama. Tentu ini bukan untuk apa-apa kecuali untuk kebaikan dan keselamatan kita, termasuk upaya pencegahan penyebaran virus corona di daerah masing-masing untuk kita, untuk Kota Metro. Tentu pemerintah akan menghitung ulang, tapi menurut saya bahwa kita untuk mencegah COVID itu kan ada cara-cara sehingga tidak perlu menunda pilkada, apalagi di daerah metro. Saya lihat hanya sedikit, ada yang hanya di rumah saja diisolasinya, tidak ada yang kalau daerah lain kita nggak tahu ya, mungkin ada zona merah, kita kan bukan termasuk yang zona merah. Masalah pilkada yang akan ditunda semuanya kita serahkan dengan kebijaksanaan daripada pusat. Kenapa? Aturan-aturan semua tahapan sudah kita lalui, tinggal kita menunggu petunjuk dari pusat. Kami bertekad dan menyampaikan juga kepada seluruh sedulur anak, keluarga besar Anafrid untuk mematuhi semua peraturan baik dari pemerintah, maklumat Polri maupun aturan KPU. Saya kira ini menjadi tanggung jawab kita bersama supaya Metro bisa sehat ke depannya, kita atasi COVID-19 ini bersama-sama. Pilkada ini insya Allah tetap dilaksanakan 19 Desember mengingat pentingnya pilkada ini. Kita bayangkan kalau misalnya lebih dari separuh kabupaten kota di Indonesia itu PLT. Sementara undang-undang kita, bupati dan wali kota yang PLT itu tidak bisa mengambil kebijakan yang lebih daripada kewenangan seorang PLT. Saya kira tahapan sudah berjalan ya, dan kita harus tetap bergerak. Bukan hanya ekonomi yang bergerak, tapi tahapan pilkada juga harus tetap bergerak, tapi dengan memakai protokol kesehatan yang ketat ya. Karena aktivitas masyarakat ini tidak boleh terhenti. Kalau terhenti justru lumpuh nanti. Nah, termasuk tahapan pilkada yang sudah masuk hampir di tahapan kampanye. Saya yakin masyarakat memahami itu dan saling menjaga, sehingga apa yang menjadi harapan pemerintah dan harapan dari berbagai komponen bangsa ini tetap bisa kita wujudkan. Ini seperti apa? Ya kalau kami ini selaku calon tentunya menginginkan yang terbaik, bukan untuk kami pribadi tapi untuk seluruh masyarakat. Apabila memang diatur ataupun sudah diputuskan pilkada ini ada penundaan, ya kami akan ikuti itu. Tidak ada istilahnya, tidak ada yang untung rugi di sini. Yang penting adalah kemaslahatan, ya, bukan bicara calonnya hari ini. Kalau kami mengedepankan itu, apabila memang pemerintah ada desakan dan memang pemerintah memutuskan secara regulasi ada penundaan pilkada, ya kami siap, dan kami akan penuhi ikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ada diundur itu gimana Pak? Setuju atau tidak? Saya enggak, urusan penyelenggara lah ya, bukan wewenang itu ya. Oke, terima kasih. Urusan penyelenggara, ya oke, terima kasih ya. Saya sebagai warga negara yang baik tetap ikut apapun keputusan pemerintah pusat, karena kita sebagai warga negara yang memang harus ikut aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Tidak ada kata lain, harus patuh taat pada aturan yang berlaku. Kewenangannya ada di mana? Yang jelas kalau penundaan ya segala kalau boleh kan ngapain harus ditunda gitu loh. Ini penting kan protokol kesehatan sama-sama ini kan kayaknya Ibu Hamas COVID itu kan penting kita sama-sama disiplin saya rasa sama-sama menjaga ya Pak. Kalau menurut saya ini harus diteruskan karena
semua tahapan sudah selesai, ya kan, termasuk anggaran juga sudah selesai semua. Jadi kalau sampai tidak kita teruskan, bagaimana? Mubazir semua ini kan. Nah, untuk kompet ya kita sama-sama menjaga protokolernya, seperti kita cuci tangan, jaga jarak, pakai masker kan. Insya Allah aman di Baikanan, Pak, nggak ada persoalan. Ya, semua daerah itu kan tidak sama. Ada suatu daerah yang pandeminya yang ada ininya bertambah, ya, yang kena COVID-nya bertambah. Ada juga yang landai, ada juga sudah 0. Seperti Baikanan kita hari ini 0. Sudah masuk zona kuning, mungkin sebentar lagi zona hijau. Tidak bisa disamakan misalnya dengan Bandar Lampung misalnya, atau dengan kabupaten-kabupaten lain yang mungkin agak berbeda. Jadi saya pikir, tapi sebagai paslon, hari ini sebagai paslon, saya sih ikut aja. Kata pemerintah pusat yang terbaik itu misalnya harus ditunda pilkada, ya kita ikut aja. Kapanpun pilkada kita siap, itu aja, itu prinsipnya. Kapanpun pilkada, sekali lagi kita siap. Lampung sudah memilih jalannya. Petinggi negeri ini tak berani bersikap merekomendasikan penundaan pilkada, padahal zona hijau tak lagi ada. Semua mengetahui bahwa kewenangan adalah prerogatif pemimpin puncak, tetapi setidaknya dengan bersikap, terlepas dikabulkan atau tidak, sejarah akan mencatat inilah Lampung, inilah Piil Pesendiri. Namun pusat dan daerah setali tiga uang, suara rakyat meminta penundaan pilkada tak mereka dengar. Sementara kepada rakyatlah mereka bergemis suara untuk pilkada. Saya Ponita Dewi dan tim redaksi, sampai jumpa di News Trending berikutnya. Thank you.